Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini saya membahas seputar jumlah pasti, walaupun tidak detail. Ya, selisih mungkin puluhan ya. Wajar, mungkin ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak ikut. Nah, jumlah pasti atau kita kisarkan sajalah guru PAI yang belum sertifikasi itu. Ayo kita lihat. Nah, ini saya buka lagi website Kementerian Agama. Di situ judulnya Pretest PPG PAI tahun 2022 serentak dilaksanakan secara nasional. Jadi untuk guru PAI pretest terakhir itu adalah tahun 2024 sekitar bulan Mei. Nah, ini 12 Mei sekitar bulan Mei. Nah, setelah itu tidak ada lagi pretest. Itu yang saya tahu. 2023 tidak ada pool PPG, 2024 pun belum ada kabarnya karena untuk menyelesaikan atau penuntasan guru-guru yang sudah lulus pretest di tahun 2022. Nah, kita lihat. Nah, di sini disebutkan ini Kasubdit PAI pada perguruan tinggi umum PTU Direktorat PAI Munir menjabarkan peserta pretest PPG PAI terdiri dari dua jenis peserta. Ini jumlah peserta tetap pretest tahap 1 yang dilaksanakan yang telah melakukan aktivasi yaitu 89.433 orang. Walaupun yang mengikuti pretestnya itu saya yakin tidak semua ini, nanti ada kendala dan seterusnya, jadi tidak ini, tapi kurang lebih ini 89.400 orang. Sedangkan calon peserta non tetap hingga sampai batas akhir belum melakukan aktivasi ini 41.000 lebih orang, dan rencananya akan dilakukan pretest tahap 2. Nah, jadi kalau kita totalkan pun 89.000 kita coba hitung. Bapak Ibu silakan hitung. 89.433 ditambah 41.897. Nah, itu totalnya 130.000 ya. 131.330 orang. Nah, ini yang data guru PAI yang belum sertifikasi. Nah, yang lulus pretest di tahun 2022. Nah, anggaplah misalnya kita bulatkan saja semuanya pretest, berarti totalnya 131.330 dan lulus. Nah, walaupun di lapangan kan masih ada yang tidak lulus. Kalau kita kurangi anggaplah 1.300 saja lah. Jadi kita bulatkan 130.000. Nah, kita lihat dari surat edaran terbaru Kementerian Agama. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini suratnya terbaru ya. 1 Februari tahun 2024 dengan tujuan Kementerian Agama ini memohon, nah ini maksudnya MGMP atau AKPAI membawa surat ini, nah mungkin bersama Kanwil atau Kemenak, agar Pemda itu membantu dalam pembiayaan PPG guru PAI. Nah, di sini disebutkan, nah ini jumlah guru PAI GPAI yang belum sertifikasi berjumlah 152.609 orang. Jadi Bapak Ibu bisa menilai ya, yang mana yang benar datanya. Padahal ini surat resmi. Saya tidak tahu data yang mana dipakai menjadi 152.600. Nah, dari yang tadi kita hitung, yang ini yang aslinya. Ini di berita di Kementerian Agama juga, website resmi dia. Nah, ini pendis.kemenak.go.id. Bapak Ibu bisa cari di sini, judulnya pretest tahun 2022. Jadi jika kita gabungkan pun yang lulus, semua lulus 131 cuma. Hanya 131.300. Nah, sedangkan di sini menjadi 152. Berarti kan ada gap atau ada intervalnya, ada perbedaan selisih yang sangat jauh dari 131 menjadi 152. Kita coba kurangin. Jadi berapa tuh? 609. Nah, ada 21.000 selisihnya.
152 dikurang 131 menjadi 21.200 sekian selisihnya. Nah, karena ini berpengaruh data asli itu, karena nanti berefek terhadap pembiayaan dan anggaran. Nah, di sini jika 152, maka harus 30 tahun setengah untuk menyelesaikannya. Nah, padahal kan tidak seperti itu sebenarnya hitung-hitungannya. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung yang aslinya 130, jadi jalur pembiayaan misalnya yang sudah pasti itu, ini khusus untuk guru PAI ya Bapak Ibu, yang ada di Kemenak, bukan bergabung dengan guru madrasah. Ini khusus untuk guru PAI yang sudah jelas di sini disebutkan ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, dan guru-guru yang mengajar di pesantren modern. Nah, itu biasanya ada guru PAI-nya yang linear ke PAI, bisa dia sertifikasi melalui Kemenak untuk guru PAI, terserah jurusannya apa, selagi linear. Misalnya dia dari pesantren itu guru agamanya dari hadis, nah itu linear, atau tafsir juga linear, atau ilmu perbandingan mazhab juga linear. Nah, itu jika diselesaikan, nah ini jatah 1 tahun kan 5.000. Nah, di tahun 2022 itu kan sempat ada 3 tahap. Tahap pertama itu ada dari biaya APBN, jatahnya yang 5.000. Tahap kedua itu biaya APBD, kalau tidak salah itu sudah sangat banyak Pemda itu yang membiayai. Nah, itu sekitar 10 ribuan juga total Pemda yang membiayai guru PAI itu. Berarti kan sudah 15.000. Nah, ditambah lagi 10.000 itu dari LPDP, lembaga yang mengelola dana pendidikan. Berarti kan sudah 25.000. Nah, kalau misalnya kita hitung dari data aslinya guru agama Islam ini nih, yang 2022 lulus pretest, karena kan syarat ikut PPG itu lulus pretest. Nah, untuk di Kemenak, walaupun untuk di guru umum itu tidak wajib lagi. 3 kali dia tidak lulus, maka akan dipanggil PPG-nya. Bapak Ibu bisa silahkan tanya pada teman-teman guru umum. Nah, jika kita bagi 131.000 dibagi dengan 25.000, itu kan hanya 5 tahun. Nah, selesai 5 tahun setengah selesai. 5 tahun lebih dikit. Nah, tapi dengan catatan setiap tahun itu ada 3 tahap. Jadi memang jika misalnya hanya tapi kalau 25.000 itu jika dilakukan 1 tahap. Nah, seandainya dilakukan 2 tahap saja, berarti kan kali 2 menjadi kita cek dulu. Kalau misalnya dikali 2, bisa lebih cepat lagi. Nah, bisa 3 atau 4 tahun saja. Nah, karena ada memang anggaran yang memang tidak bisa bertambah lagi. Contohnya di anggaran APBN ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk anggaran APBN itu kan per tahunnya hanya 5.000 saja. Nah, ini di sini Nah, ini di anggaran yang ini mana nih? Jadi anggaran dari APBN itu hanya 5.000 saja per tahun. Nah, ini ya kurang lebih. Mana nih? Nah, ini anggaran dari APBN, ini pagu dari ini Direktorat PAI mendapat alokasi pagu anggaran untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan dari Kemenkyu sebanyak 5.000. Jadi dari APBN itu per tahun 5.000, tidak bisa belum dapat bertambah. Saya tidak tahu karena tidak diperjuangkan dan atau apa. Hampir sudah kurang lebih 5 tahun tidak berubah 5.000 ini menjadi 10.000 begitu.
untuk mempercepat penyelesaian. Nah, ini belum bertambah. Nah, ini memang tidak bisa. Jadi 1 tahun hanya 5.000 saja dan ini sifatnya nasional. Nah, ini sudah baku. Nah, tinggal lagi pembiayaan dari APBD yang bisa mempercepat ditambah LPDP. Nah, LPDP jika saya lihat di tahun 2023 itu tidak dapat. Nah, tapi tahun 2022 Bapak Ibu bisa cek itu kan dapat 10.000. Nah, 10.000 itu memang dibagi dua dengan guru madrasah. Kalau tidak salah itu guru PAIM dapat 6 ribuan. Nah, tapi kan sudah mengurangi guru-guru yang sudah lulus tahun 2022 itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin mengurangi lagi total guru PAI yang belum PPG ini kan sudah tidak mungkin 131.000 lagi. Karena yang PPG di tahap yang langsung PPG di tahun 2022 itu kan sudah banyak. Kalau tidak salah itu tahun 2022 itu 3 tahap. Nah, ada tahap APBN, tahap 1 walaupun itu digabung dengan APBD, tahap 2-nya itu APBD juga bergabung dengan APBN. Nah, LPDP tahap ketiganya itu APBD walaupun dia digabung. Jadi ada 3 pembiayaan pada saat itu walaupun digabung pelaksanaannya. Nah, berbeda di tahun 2021. Tahap pertama itu semua yang dibiayai oleh APBD pada saat itu. Yang kedua, semua yang dibiayai oleh APBN. Nah, untuk di tahun 2022 itu memang digabung semua. Tapi pembiayaannya itu ada tiga tahap. Ada dari APBN, APBD, dan LPDP. Nah, itu kan mengurangi. Tahun 2023 itu tidak dapat. Nah, saya tidak dapat informasinya. Saya tidak tahu karena apakah tidak dapat ataukah memang tidak dipublikasi bahwa itu pembiayaan dari LPDP. Nah, tahun 2023 itu memang pelaksanaannya jika saya pantau sepertinya ada 4 tahap. Nah, mohon koreksi jika salah. Itu kategorinya sudah dipisah. Kategori 1, tahap 1 kategori 1, tahap 2 kategori 1, terus lagi tahap 1 kategori 2, tahap 2 kategori 2. Nah, yang minggu lalu, yang Sabtu lalu dan Ahad itu ujian atau UP itu adalah tahap 2 kategori 2. Bapak Ibu bisa kan cek. Berarti tahun 2023 bisa kita katakan 4 tahap. Nah, berarti sudah kurang lagi dari 130 tadi. Nah, jadi kita bisa pastikan tidak mungkin lagi jumlahnya itu 131.000 guru PAI. Nah, jadi ini data yang diedarkan Kementerian Agama ini menurut saya keliru. Nah, jadi menurut saya keliru. Guru PAI itu totalnya 152.609 orang. Ini sangat nggak pernah berubah ini. Saya juga heran. Datanya dari mana? Kan tidak mungkin setiap tahun guru PPG jalan lancar, bahkan tahapannya banyak, ininya nggak berubah. Nah, ini perlu diupdate. Nah, saya tidak tahu ini di bidang atau bagian mana. Jika misalnya di aplikasi siaga, nah seharusnya kan terdeteksi guru yang tidak sertifikasi dan guru yang sertifikasi. Nah, ini perlu diluruskan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan jumlah gambaran dari perspektif saya ya, guru PAI yang belum PPG dan versi saya dan versi Kemenak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.